Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita, yang dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan beribadah kepada Dia. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita memandang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Ya Yesus, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia luhur, berkorban bagimu. Oh Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan,
Raja mulia dan luhur berkorban bagimu. Maka jiwaku memujimu, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. maka jiwaku memujimu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Ya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. haleluya. Kami angkat jiwa kami memujimu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Yesus, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kuasa-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Betapa besar kuasa-Nya bagi kita yang percaya kepada Dia. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi
berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Pujilah Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan terus berkarya, berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hati-Mu selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Mu, kuduskan hatiku Tuhan. Kau yang memulihkan kami Tuhan. Pulihkan, pulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Oh Tuhan, bagaikan emas yang
meyakini Tuhan, bahwa di dalam kehadiran-Mu Tuhan, ada kemenangan kami, ada kelepasan kami, ada keubahan kami. Untuk itu Yesus, biarkan kami senantiasa boleh berada di dalam hadirat-Mu. Biarkan hati kami boleh teduh di dalam kasih-Mu, di dalam kehadiran-Mu dari sehari ke sehari Tuhan. Bawa kami untuk kami boleh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Bawa kami untuk senantiasa boleh terhubung dengan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sesaat kami akan duduk diam, meneduhkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah yang menolong setiap kami, sehingga kami mendapatkan hikmat untuk kami memahami, dan kami dimampukan untuk kami melakukannya. Karena Engkau Allah Roh Kudus adalah Allah yang bersama dengan kami, Allah yang tinggal dalam hati kami, untuk menolong menuntun hidup kami, menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan pemberitaan firman ini boleh menjadi bagian yang terbaik yang kami terima di dalam Engkau. Karena Engkau Allah mengasihi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Ya. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, mungkin kalau bagi murid-murid pada hari itu, ini sebuah peristiwa perpisahan ya, di mana mereka selama sekian waktu bersama-sama dengan Yesus. Pertama kali mereka ditinggal, Yesus nggak ada di tengah-tengah mereka. Itu waktu Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Namun tidak lama, lalu Yesus kembali bersama-sama dengan mereka. Dalam waktu yang tidak sepanjang yang pertama, karena sisa waktu keberadaan Yesus di bumi sebelum naik ke surga, kan enggak seperti waktu Yesus mulai memanggil murid-muridnya dan kemudian memulai pelayanan. Jadi dalam sisa waktu yang enggak lama, mereka masih punya persekutuan, masih ada pengajaran yang Yesus sampaikan, masih ada hal-hal yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Sebelum kemudian, ketika Yesus mengajak mereka ke suatu tempat, hari itu mungkin ya Bapak Ibu ya, murid-murid itu enggak tahu. Kalau lagi ngomong begini, lagi kumpul begini, tiba-tiba yang bicara kepada mereka itu terangkat ke surga. Saya rasa pada waktu itu peristiwa pengangkatan di depan mata pertama kali yang mereka lihat. Karena di zaman itu, lain dengan zaman perjanjian lama ya, zaman murid-murid itu, tidak ada cerita yang dituliskan bahwa ada yang kemudian diangkat hidup-hidup, atau terangkat naik ke surga hidup-hidup. Maka hari itu, murid-murid kembali harus menghadapi yang namanya perpisahan secara fisik. Perpisahan secara jasmani, secara kasat mata. Mereka mungkin dapat merasakan, waduh, saya ditinggal lagi sama guru saya yang hebat ini. Waduh, guru saya yang bersama-sama dengan saya ini gak lagi dengan saya sekarang. Dan mungkin ada pikiran-pikiran lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menariknya, ada suatu yang berbeda dalam kehidupan para murid ketika mereka pertama kali merasa ditinggalkan Yesus, yaitu ketika Yesus ditangkap dan kemudian disalib, mati dan dikuburkan. Yesus hilang secara fisik dari antara mereka. Dengan peristiwa yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, secara fisik kembali Yesus itu meninggalkan mereka karena nggak lagi kumpul bareng, nggak lagi makan bareng, nggak lagi penginjilan kemana-mana bareng.
secara jasmani, lagi-lagi Yesus hilang dari perkumpulan itu. Tapi respon para murid, mental para murid, dan apa yang mereka lakukan jauh berbeda. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari perkembangan kehidupan kerohanian para murid Yesus untuk kemudian kita dapat menjadi orang-orang percaya yang mawas diri. Untuk kemudian kita bisa menjadi orang-orang percaya yang dapat melihat bagaimana, seperti apa saya sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keadaan para murid saat Yesus ditangkap dan mati, yang tadi saya katakan meninggalkan mereka untuk pertama kalinya. Kita dapat membaca kisah ini di dalam Injil-Injil yang tertulis. Setidaknya Bapak Ibu, saya rangkumkan seperti ini. Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayat 50 dan 51 dikatakan seperti ini. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yesus ditangkap, murid itu kocar-kacir Bapak Ibu. Mereka lari semua meninggalkan Yesus. Bahkan secara pragmatis ada murid yang kemudian gini, waduh lebih baik kehilangan itu pakaian daripada nanti aku ikut-ikut ditangkap. Hampir dia tertangkap juga, dia tinggalkan pakaiannya, dia lari-lari tanpa busana. Apalagi yang terjadi pada murid-murid Yesus? Kita mengetahui dalam Injil-Injil diceritakan bahwa Petrus menyangkal gurunya. Bahkan diceritakan kan 3 kali itu ya. Salah satu yang bertanya kepada Petrus itu anak kecil loh. Dia merasa terintimidasi dan dia harus mengatakan enggak, bukan itu bukan. Enggak kenal. Wow. Bukankah selama keberadaan Yesus bersama-sama dengan mereka, Petrus ini kita kenal sebagai salah satu murid yang paling berani. Yesus kalau itu kamu, panggil aku jalan di atas air. Jalan dia di atas air. Dia alami mujizat. Oh, enggak. Semua boleh tinggalkan aku, enggak. Loh, jangan salah. Nanti kamu nyangkal aku. Ternyata betul. Ketika sungguh Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, Petrus kehilangan keyakinannya. Petrus kehilangan keberaniannya. Dia kehilangan kekuatannya. Dan dengan mudah dia mengatakan, enggak, aku bukan bagian dari mereka. Bukan. Kayaknya salah kenal. Mirip aja kali, muka pasaran gitu mungkin ya. Lalu apalagi yang terjadi Bapak Ibu? Dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-38, di sana dikatakan apa? Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Jadi hanya untuk meminta izin merawat mayat Yesus, mereka masih di bawah rasa takut sampai harus sembunyi-sembunyi. Lalu di bagian firman Tuhan yang lain masih di Injil Yohanes, namun kita maju ke pasal
20 ayatnya yang ke-19. Ketika Yesus sudah bangkit, tapi mereka belum sadar kalau Yesus bangkit. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang mereka? Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan tidak lama setelah itu kemudian Yesus hadir di tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, betapa kita mendapati dari kisah-kisah yang dituliskan. Mereka yang selama kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan mujizat demi mujizat, mendengarkan ajaran demi ajaran. Tapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk berdiri atas iman mereka. Ketika guru mereka itu tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka hidup dikuasai dengan ketakutan. Mereka sampai harus sembunyi. Mereka sampai harus menyangkal. Mereka harus lari. Dan dalam pikiran mereka saat itu yang penting saya selamat sekarang. Bagaimana caranya supaya saya selamat? Mungkin kalau zaman sekarang nggak di demo massa gitu ya. Karena mereka takut sama orang-orang Yahudi waktu itu. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita telusuri dalam Alkitab, kenapa mereka begitu mudah goyah? Kenapa mereka kemudian dikuasai oleh ketakutan? Kenapa kemudian mereka menyangkal dan meninggalkan Yesus? Kenapa kemudian mereka melarikan diri dan tidak ada di pihak Yesus hari itu? Rupanya Alkitab mencatat seperti ini. Dalam Lukas pasal 24, mulai dari ayat 5 sampai 12, saya akan membacakannya secara sebagian-sebagian Bapak Ibu ya, untuk menaruh penekanan pada hal-hal tertentu. Saya mulai ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Perhatikan ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Baru ingat Bapak Ibu Saudara. Kalau Alkitab catat, setelah malaikat bilang itu, lalu dibuat catatan di sana, maka teringatlah mereka. Maka sesungguhnya ketika Yesus ditangkap, kemudian Yesus disalib, Dia dikubur, dan mereka merawat jenazah itu. Mereka nggak ingat kalau Yesus pernah bilang, Anak Manusia akan ditangkap, tapi akan bangkit di hari yang ketiga. Mereka nggak ingat dengan ajaran itu. Mereka nggak ingat dengan apa yang Yesus pernah katakan kepada mereka. Itu sebabnya mereka menjadi goyang. Mereka menjadi orang yang tidak punya dasar untuk berpijak. Mereka lupa dengan apa yang Yesus pernah katakan. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kemudian itu diberitakan kepada teman-teman yang lain yang gak ikut ketemu malaikat, perhatikan ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka gak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bahkan ketika teman-temannya yang sudah menerima berita, lalu jadi ingat, ngasih tahu. Yang dikasih tahu ini loh gak percaya. Lalu kita baca suatu hal yang menarik. Dalam Injil Yohanes 20, ayat yang ke-9.
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi walaupun mereka hidup dengan Yesus, Yesus kasih tahu mereka, anak manusia bakal mati nanti. Tapi bakal bangkit di hari yang ketiga. Mereka lupa. Mereka tidak ingat. Perkataan Yesus itu tidak hidup dalam hati mereka. Bahkan dikatakan mereka nggak paham. Bahwa ketika dikatakan anak manusia akan bangkit, harus bangkit di antara orang mati. Mereka nggak paham kalau itu guru mereka. Mereka nggak paham kalau apa yang sedang terjadi itulah yang sebenarnya yang kemarin dikasih tahu. Karena mereka nggak paham, mereka benar-benar merasa seperti ditinggalkan, nggak punya arah, dan akhirnya itu yang terjadi. Mereka dikuasai ketakutan. Tapi mari kita lihat pertumbuhan kerohanian mereka, Bapak Ibu Saudara. Sesaat ketika Yesus bangkit, kemudian menampakkan diri kepada mereka, menyatakan bahwa itulah dia, guru mereka. Lalu mereka udah ingat itu tadi. Oh iya ya, dulu pernah dikasih tahu ya. Oh iya ya. Saat itu Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Lukas 24 yang tadi. Namun kita membaca pasal 48. Kita mulai dari ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 24, di mana pada ayat-ayatnya yang di awal menceritakan bahwa mereka nggak ingat, mereka nggak percaya, mereka nggak sadar kalau itu adalah Yesus. Mereka nggak ngerti. Tapi kemudian ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka, mereka melihat, menyaksikan bahwa gurunya yang mereka anggap mati itu, yang kemudian mereka anggap hilang mayatnya itu, ternyata bangkit dari maut. Seketika itu juga mereka merasakan apa yang namanya kuasa kebangkitan Yesus yang mengubahkan mereka. Yesus berkata di sana, ia membuka pikiran mereka. Itu berarti apa? Ketika Yesus menang atas maut. Ketika Yesus kemudian bangkit dari maut. Dia memampukan kita untuk memahami kebenaran-kebenaran firman yang dia mau untuk kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Salah satu kuasa kebangkitan Kristus yang dapat kita hidupi adalah hikmat untuk memahami kebenaran firman. Karena rupanya tanpa memahami kebenaran firman, murid-murid itu tadi nggak paham loh maksudnya Yesus ini mau ngomong apa. Murid-murid itu tadi nggak paham loh maksudnya Yesus ini gimana sih ceritanya ini tadi. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi ini? Mereka nggak tahu. Tapi ketika Yesus mencelikkan, mereka paham. Dan dikatakan kamu semua ini saksi dari semua yang terjadi.
keunggulan mereka daripada kita adalah apa? Mereka saksi hidup dari peristiwa-peristiwa itu. Kita akan membaca ya Bapak Ibu ya. Mereka saksi hidup dari semua peristiwa itu. Dan kalau sekarang kita katakan, oh kuasa kebangkitan Kristus itu memerdekakan saya, kuasa kebangkitan Kristus itu menyembuhkan saya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hari itu murid-murid ketika mengatakan kuasa kebangkitan Yesus itu memerdekakan, mereka benar-benar merasakan apa itu merdeka. Karena mereka yang tadinya dikuasai dengan ketakutan, mereka yang tadinya kehilangan identitas mereka, mereka yang tadinya nggak punya lagi keberanian untuk mengakui diri mereka murid Yesus, mereka yang tadinya memilih untuk sembunyi, mereka yang tadinya merasa nggak aman dan terancam, mereka berubah menjadi pribadi yang berani, yang hidup dipenuhi dengan sukacita. Itulah kuasa kebangkitan Kristus kalau kita hadirkan Dia di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya berbicara mengenai Dia mati lalu bangkit dan itulah kuasa kebangkitan, enggak. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang mengubahkan, yang mencelikkan mata rohani kita. Sebab sesungguhnya apa yang Yesus perjuangkan dalam kematian dan kebangkitannya? Dia memperjuangkan hubungan kita dengan Allah kan? Yang kalau kita nggak bisa paham firman, yang kalau kita nggak bisa hidup dituntun oleh firman, lalu bagaimana kita mau terhubung dengan Allah? Karena firman ini adalah Allah. Jadi kuasa kebangkitan Kristus, mari kita izinkan itu untuk benar-benar membangkitkan kita. Amin. Mencelikkan pemikiran kita, pemahaman kita. Kita memahami kehendak Allah. Kita memahami firman Allah. Memberikan kita kekuatan, kemampuan. Kita nggak jadi orang-orang Kristen yang kerdil imannya. Yang mudah goyah dan kemudian meninggalkan Yesus. Tapi kita boleh menjadi seperti para murid ketika peristiwa di mana Yesus meninggalkan mereka kali yang kedua. Waktu Yesus terangkat ke surga. Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul, ayatnya, pasalnya yang pertama, mulai dari ayat yang ke-12, di situ dituliskan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kalau tadi mereka pergi meninggalkan Yesus, sekarang mereka enggak lagi tercerai-berai lalu pergi sendiri-sendiri. Mereka justru pergi untuk bersekutu. Mereka justru pergi untuk bersehati. Mereka justru pergi untuk bersama-sama menantikan janji yang Yesus katakan. Berubah. Mereka mengalami kuasa kebangkitan yang menghidupkan mereka. Benar-benar iman mereka menjadi hidup. Yang kalau tadi mereka dikuasai ketakutan, sampai mereka harus menyangkal Yesus, sampai mereka harus meninggalkan pakaian. Mereka dikuasai ketakutan sampai mereka harus sembunyi-sembunyi. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Lukas 24
ketika mereka sudah mengalami kuasa kebangkitan, yaitu di ayatnya yang ke-52 dan 53. Di sana dikatakan apa? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kuasa kebangkitan Kristus seharusnya memampukan kita keluar dari intimidasi-intimidasi, keluar dari rasa takut, keluar dari persembunyian-persembunyian kita, keluar dari setiap kecemasan kita, keluar dari apa-apa yang membelenggu dan menutupi kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus seharusnya dapat mengubah kita menjadi orang yang memuliakan Allah. Bersukacita karena kita menang. Enggak lagi sembunyi dan takut. Enggak lagi hatinya was-was. Tapi hatinya penuh sukacita. Sehingga apa? Sehingga kita enggak perlu menyangkal Yesus. Kita sukacita. Kita yakin. Kalau takut karena himpitan, karena sesuatu, kemudian kita menyangkal Yesus. Tetapi kalau kita kemudian dapat bersukacita dan memuliakan Allah, kita bukan menyangkal dan meninggalkan Yesus. Kita justru akan memuliakan Dia. Kita justru akan hidup untuk Dia, bukan meninggalkan Dia. Mereka tidak hanya memuliakan Dia ketika menunggu itu saja. Tapi kemudian kalau kita membaca keseluruhan kitab Kisah Para Rasul, maka di sana kita dapat menemukan murid-murid itu menjadi saksi dari kematian, kebangkitan, dan kuasa Yesus yang hidup. Mereka menceritakan peristiwa itu sebagai saksi mata. Bukankah dalam suatu persidangan, keterangan saksi mata itu juga merupakan suatu hal yang penting? Seperti itulah keterangan mereka hari itu. Karena mereka saksi mata dari seluruh peristiwa yang Yesus alami itu. Kemudian mereka bangkit menjadi saksi. Mereka memberitakan kabar keselamatan itu. Mereka membawa kabar sukacita itu sampai kemana-mana. Yang tadinya memilih untuk menyangkal, sekarang memilih untuk memberitakan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Sesaat setelah Yesus terangkat ke surga, malaikat bilang begini, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dalam masa pelayanan Yesus, Yesus pernah bertanya, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Mari melalui melihat perjalanan pertumbuhan rohani para murid, kita belajar melihat perjalanan pertumbuhan rohani kita. Apakah kita masih menjadi orang percaya, tapi yang sering kali masih kalah dan dikuasai dengan ketakutan? Sehingga hal-hal tertentu kemudian kita putuskan dan kita pilih. Atau kita menjadi orang percaya yang menang karena kuasa kebangkitan Kristus dan kita hidup di dalam sukacita Roh Kudus.
Kita menjadi pribadi yang memuliakan Allah, bukan menyangkal Allah. Apakah kita menjadi pribadi yang kemudian lari, bersembunyi, atau kita justru menjadi pribadi yang bertekun dalam iman kita, berdoa, menantikan janji Allah sampai janji itu digenapi? Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang gak paham dengan firman? Udah baca, udah dengar, tetap gak paham-paham. Karena apa? Karena kita gak izinkan kuasa kebangkitan Kristus itu mencelikkan mata rohani kita. Kita gak bisa paham hikmat Allah tanpa Allah yang menyingkapkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu Dia. Dia yang membawa kita memahami firman itu. Supaya kita bisa hidup di dalam firman. Ada di mana kita sekarang? Dia akan kembali, Bapak Ibu Saudara. Dia gak pergi untuk tinggalkan kita selama-lamanya. Dia akan jemput kita semua. Tapi pertanyaannya, nanti waktu Dia datang, adakah Dia mendapati kita setia? Adakah Dia mendapati kita sedang bertekun dalam kerohanian kita? Adakah kita sedang didapati berjuang dalam iman kita? Adakah kita sedang didapati memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Kristus Yesus? Atau kita sedang menjadi Kristen-Kristen yang kerdil, yang imannya gak bertumbuh, yang kemudian dengan mudah dikuasai dan dikalahkan dengan ketakutan, bersembunyi di balik semua kegagalan, bersembunyi di balik semua peristiwa yang menyakitkan, dan tidak berani menatap kehidupan. Yang mana kita ketika Yesus nanti datang kali yang kedua? Perpisahan singkat, jauh lebih singkat. Sebelum Yesus disalib. Waktu ditinggal berdoa, Yesus kembali, Yesus bilang apa? Kamu ndak bisa berjaga sejam aja. Yesus sedih. Ditinggal nggak bisa berjaga. Ditinggal 3 hari, Bapak Ibu Saudara. Sembunyi, takut. Yesus sedih loh sebenarnya. Kok mereka nggak paham ya? Sekarang Yesus nggak cuma tinggalkan 1 jam 3 hari. Atau mungkin 4 hari, atau mungkin seminggu, enggak, Bapak Ibu Saudara. Dia di sana menyediakan tempat untuk kita. Kita nggak lihat kasat mata seperti para murid melihat Yesus secara kasat mata. Kita nggak sentuh Dia secara fisik seperti para murid bisa menyentuh Dia secara fisik. Tapi Dia ada untuk kita. Dan Dia akan datang. Mirip seperti waktu Yesus, loh datang lagi kok malah tidur nggak bisa berjaga-jaga. Bangkit kemudian datang, loh kok malah takut dan sembunyi. Pertanyaannya, ketika waktu itu Dia naik dan nanti Dia datang, apa yang Dia temukan? Kita yang nggak bisa berjaga? Kita yang takut dan sembunyi? Kita yang meninggalkan Dia? Atau kita yang senantiasa berjaga-jaga dalam roh kita? Kita yang bangkit dengan kuasa kebangkitan Kristus. Menjadi saksi hidup bagi kemuliaan Allah. Mari kita membawa hati kita, hidup kita, untuk memiliki kualitas sebagaimana murid-murid Yesus. Ketika mereka ditinggalkan Yesus naik ke surga. Bukan waktu mereka ditinggalkan Yesus disalib. Dia curahkan Roh Kudus. Supaya kita bisa punya kualitas hidup yang seperti itu. Karena Roh itu yang akan mampukan kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Dengan sebuah pujian. Dengan kerendahan hati kita. Kita katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Aku mau berjuang
Sehingga ketika nanti Engkau datang kali yang kedua, Engkau tidak mendapati aku sedang tertidur, Engkau tidak mendapati aku sedang bersembunyi, atau bahkan menyangkal Yesus dalam hati, atau mungkin lebih memperjuangkan keselamatan diri daripada iman. Aku mau Engkau mendapati aku tetap setia. Haleluya Yesus, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, Amin Yesus. lihat hatiku, Ya Tuhan. apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya undang untuk sidang jemaat sekalian boleh berdiri. Dan mari kita datang kepada Yesus. Selidiki Kita meminta Dia Allah Roh Kudus lihat hati, boleh menilik hati kita masing-masing, apakah aku sehingga benar mengasihimu, ketika nanti Yesus datang kali yang kedua, Kau yang Maha Tahu Dia mendapati kita setia. dan menilai hidup. Amin Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Dan untuk itu Tuhan, kami mau berjuang di dalam iman kami. Amin Yesus. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami di dalam Engkau Yesus. Bahwa ketika Engkau datang sebagai Raja nanti, Engkau menemukan iman kami yang tetap berpaut kepada Engkau. Engkau menemukan kami yang senantiasa berjaga-jaga dalam roh kami. Engkau menemukan kami, anak-anak-Mu yang tetap mengasihi Engkau, yang tetap bertahan dan berjuang dalam iman kami. Untuk itu Yesus, hamba berdoa, Tuhan, kalau ada di antara kami yang saat ini sedang menghadapi perjuangan-perjuangan iman,
menghadapi tantangan-tantangan iman. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, kuatkan kami. Roh Kudus, bawa kami untuk mampu bertahan. Roh Kudus, Engkau Allah penghibur-hiburkan kami. Engkau Allah yang memenuhkan kami dengan sukacita dan kekuatan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, kami berseru. Engkau penolong kami. Engkau penolong kami, yang memampukan kami setia sampai akhir. Tinggallah dalam hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami, menuntun kami berjuang sampai akhir. Sungguh kami mau didapati setia. Kami gak mau gagal dalam iman kami, Tuhan. Tantangan boleh ada, apapun boleh terjadi, tapi satu hal yang kami mau pastikan, kami mau tetap berpegang pada keyakinan kami. Kami mau tetap mengakui Yesus Kristus Tuhan kami adalah Allah penyelamat kami, juru selamat kami, yang gak pernah kami gantikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan kebenaran firman Tuhan ini boleh berbicara kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi, sesuai dengan pergumulan yang tengah kami hadapi dalam hidup kami, sesuai dengan fase pertandingan iman kami di dalam Engkau. Kami mau melihat Tuhan, bahwa sungguh nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Bapa, hamba berdoa, kiranya Tuhan, lebih dari apa yang kami baca dan pelajari bersama pagi hari ini, Engkau sedang menanamkan hal-hal yang hidup dalam hati kami pribadi lepas pribadi, yang membawa kami, membangkitkan kami untuk kami senantiasa setia kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Di akhir dari ibadah ini Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang senantiasa menolong menopang kami, menjadi sumber kekuatan sukacita dan pengharapan kami. Hamba berdoa Tuhan, sesaat ketika kami akan pulang, Engkau Allah yang menjagai kami, tetap memenuhi hati kami dengan sukacita, tetap membawa kami untuk berpengharapan dan hidup di dalam jalan-jalan yang Engkau tetapkan. Hamba berdoa Tuhan, memberkati Tuhan pekerjaan setiap anak-anak-Mu, memberkati usaha mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan. Tangan mereka menjadi tangan-tangan yang mendatangkan keberhasilan karena tangan mereka diurapi oleh Allah. Kaki mereka menjadi kaki-kaki yang membawa pekerjaan baik karena kaki mereka melangkah bersama dengan Allah. Ide-ide yang mereka tuangkan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari merupakan ide-ide yang memberkati banyak orang karena hikmat yang daripada Allah turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Sampai Maranatha, Dia datang menjemput kita semua. Tuhan memberkati.
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.